Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis perbandingan rata-rata lama sekolah tahun 2024, 2022, dan 2020 di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat menggunakan metode Wilcoxon Sign Test. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Untuk latar belakangnya, dimulai dari pendidikan merupakan peran penting dalam peningkatan SDM. Menurut BPS 2025, RLS nasional tahun 2025 itu 9,07 tahun, setara kelas 3 SMP yang terhitung masih lambat. Pertumbuhan RLS cenderung lambat khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penyebabnya ada, di salah satunya merupakan pandemi COVID-19. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan RLS 2020 hingga 2024 di Jawa Timur dan Jawa Barat, menilai pengaruh kebijakan dan kondisi pandemi terhadap capaian pendidikan, dan menggunakan Wilcoxon Sign Test untuk melihat apakah terdapat perubahan signifikan RLS antar tahun. Next. Ini rumusan masalah yang kami dapat dari latar belakang. Next. Kemudian tujuan penelitian. Next. Batasan asumsi kami. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama statistika deskriptif yang kami gunakan pada penelitian ini untuk membantu melihat distribusi, kecenderungan pusat, dan variasi data pada tahun-tahunnya. Lalu ada statistika inferensial yang kami gunakan untuk membandingkan perubahan rata-rata lama sekolah antar periode dengan Wilcoxon Rank Test dan tipe data yang terdapat ada 4, yaitu skala pengukuran, sifat angka, sumber, dan dimensi waktu. Lalu ada teknik sampling yang kami gunakan merupakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Lalu ini ada measures of central tendency. Lalu ada measure of dispersion, dan lalu ada measures of dispersion. Lalu ada Wilcoxon Sign Rank Test, yang merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan, dan juga ada data-data lama sekolah, yang apabila nilainya tinggi akan menunjukkan akses dan kecepatan pendidikan lebih baik, dan apabila nilainya rendah akan mengindikasikan adanya ketimpangan yang terjadi atau keterbatasan akses pendidikan. Selanjutnya ada metodologi penelitian di mana dimulai dari studi literatur, di mana kami mengumpulkan referensi dan data BPS dari kondisi RLS dari tiap tahunnya, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, normalitas data, next. Lalu ada penentuan metode di mana kami menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test sebagai metode analisis utama. Selanjutnya ada analisis data, kesimpulan, dan saran, next. Oke, selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama untuk bagian teknik sampling. Alasan memakai purpose sampling adalah karena penelitian ini membutuhkan data yang spesifik dan relevan dengan dinamika perubahan RLS. Lalu untuk pemilihan tahunnya yaitu 2020 di mana itu awal pandemi, di mana sistem pendidikan berubah drastis. Lalu 2022 yaitu masa adaptasi dan 2024 yaitu kondisi pasca pandemi. Lalu pemilihan sumber datanya dipilih karena BPS adalah merupakan lembaga resmi dan memiliki verifikasi dan validasi yang ketat. Next. Lalu untuk kualitas data ada beberapa persyaratannya itu akurasi, relevansi, representasi, dan juga aksesibilitas. Next. Nah, di sini adalah rekap datanya untuk Jawa Timur tahun 2020 sampai 2024 dan juga Jawa Barat. Next. Nah, ini untuk pengolahan data untuk uji keseragaman. Bisa kita lihat di eye chart 2020 sampai 2024 ada beberapa outlier dan outlier ini akan dimasukkan karena memang datanya sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Ini untuk kecukupan datanya menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa kita memiliki jumlah sampel 65 dan semuanya cukup. Next. Dan ini untuk uji normalitasnya bisa dilihat bahwa semuanya adalah tidak normal. Jadi kita menggunakan uji non-parametrik. Next.
Nah, ini untuk pengolahan data manual menggunakan Wilkinson Sign Rank Test. Pertama, kita akan membuat hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan. Bisa dibilang bahwa median perbedaannya adalah nol. Untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan, di mana median perbedaan tidak sama dengan nol untuk 2020 dan 2022. Bisa dilihat di sini T positif setelah kita jumlahkan semua yaitu 2145, sedangkan T negatifnya adalah nol, mengindikasikan bahwa semuanya kenaikan, ada kenaikan. Dan setelah kita masukkan menggunakan rumus Z value, bisa kita lihat bahwa Z skornya adalah negatif 7, di mana itu hasilnya kita sangat menolak H0. Next. Lalu untuk 2022-2024 sama semua, dan hasilnya juga sama, yaitu Z skornya adalah negatif 7, di mana ini sangat-sangat menolak H0. Next. Next. Nah, dan di sini adalah untuk pengolahan data software. Mundur satu. Balik lagi satu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Mean RLS setiap tahunnya tuh naik dari 8,19 menjadi 8,65. Ini menunjukkan bahwa emang adanya kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun itu. Dan juga bisa kita lihat variansinya tuh semakin lebar. Jadi standar deviasinya naik dari 1,5 menjadi 1,61, yang berarti gap antar wilayah makin besar. Lalu skewness-nya positif, di mana maksudnya mayoritas penduduk yang sekolahnya masih di bawah rata-rata, di mana yang lainnya sedikit yang sangat tinggi. Lalu untuk kurtosis negatif artinya distribusi lebih mendatar dan penyebaran datanya merata. Untuk normalitasnya tidak normal dan analisis menggunakan Wilcoxon X. Ini untuk perhitungannya bisa dilihat bahwa ranknya semuanya 2145, semuanya positif. Bisa dilihat meannya dan standar deviasi. Next. Nah, ini bisa dilihat Z-score-nya ada negatif 7. Next. Dan ini juga untuk 2022-2024, Z-score-nya juga sama, negatif 7, dengan rank semuanya positif. Next. Kemudian ada analisis dan interpretasi, tujuan dan ruang bahas. Nah, bab ini bertujuan menjelaskan perubahan RLS 2020 sampai 2024, menginterpretasikan hasil uji statistik dan melihat implikasinya bagi pendidikan. Analisis hanya menjelaskan makna hasil tanpa menambah data baru. Next. Kemudian ada interpretasi temuan pertama, yaitu ada batasan dan makna peningkatan RLS. Nah, RLS seluruh wilayah Indonesia ini meningkat dari 2020 hingga 2024 dan perubahan ini signifikan berdasarkan Wilcoxon. Nah, standar deviasi yang naik menunjukkan kesenjangan makin melebar, sedangkan skewness dan kurtosis mengindikasikan distribusi yang tidak merata karena data tidak normal. Wilcoxon merupakan metode yang tepat. Next. Kemudian ada implikasi kebijakan dan urgensi pemerataan. Nah, peningkatan RLS ini bersifat positif namun tidak merata, sehingga beberapa wilayah masih tertinggal. Teman ini menegaskan perlunya pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta pemantauan kebijakan untuk memperkuat pembangunan SDM. Next. Kemudian ada keterbatasan penelitian. Penelitian terbatas pada 2 provinsi, tidak menganalisis penyebab secara mendalam, dan metode non-parametrik tidak menunjukkan besar pengaruh data. Hanya 3 titik waktu hingga belum menggambarkan tren jangka panjang secara penuh. Next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan di mana dalam uji Wilson tersebut mengonfirmasi adanya perubahan signifikan dari kedua periode perbandingan yaitu 2020 sampai 2022 dan 2022 sampai 2024, di mana seluruh kabupaten ini mengalami kenaikan RLS tanpa adanya penurunan meskipun besaran peningkatannya masih bervariasi. Namun meningkatnya standar deviasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah yang masih melebar. Sehingga secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat terus menunjukkan tren peningkatan positif pasca pandemi. Berikut merupakan saran yang bisa kami berikan. Next. Berikut merupakan roadbook kami. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.